Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran fikih kelas 3 bab 2, mudahnya sholat dalam perjalanan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Marilah kita tadahkan kedua tangan kita dan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah membaca doa sebelum belajar bersama. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, selanjutnya pada video kali ini dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sholat jamak dan sholat kasar. Nah, biasanya ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, kita kesulitan untuk melaksanakan sholat. Nah, pada agama Islam terdapat dua cara, yaitu yang pertama sholat jamak, yaitu digabungkan. Dan yang kedua ada sholat kasar, yaitu sholat yang diringkas. Nah, dua hal tersebut merupakan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar bersama-sama mengenai sholat jamak dan sholat kasar. Sholat jamak. Nah, sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Contohnya, menggabungkan sholat zuhur dan juga sholat asar. Bisa dilaksanakan pada waktu sholat zuhur ataupun pada sholat asar. Nah, hukum melaksanakan sholat jamak yaitu mubah atau boleh bagi yang memenuhi syarat. Telah kita ketahui, hukum mengerjakan sholat jamak adalah dibolehkan atau mubah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tahla qabla an tazigos syamsu akhraj zuhri ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zagat syamsu qabla an yartahila shalla zuhra summa rokiba. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhiri salat zuhur sampai waktu asar. Kemudian berhenti lalu menjamak antara dua salat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur sebelum pergi, maka melakukan salat zuhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan atau berangkat. Nah, kemudian sholat jamak boleh dilaksanakan karena salah satu dari dua alasan atau halangan, yaitu yang pertama dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan tidak bertujuan untuk maksiat. Dalam artian perjalanannya tidak untuk bertujuan untuk maksiat. Yang kedua yaitu dalam keadaan ketakutan, misalnya dalam keadaan perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Sholat jamak terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Yang pertama jamak takdim, yaitu jamak yang didahulukan, yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau 4 rakaat salat zuhur dan 4 rakaat salat asar, atau menjamak salat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat salat maghrib dan 4 rakaat salat isya. Yang kedua
yaitu jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, yakni menjamak dua salat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak salat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak salat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Salat qashar. Salat qashar adalah salat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya yaitu meringkas salat yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar, dan juga isya. Nah, hukum melaksanakan salat qashar yaitu mubah atau boleh jika syaratnya terpenuhi. Sama halnya dengan salat jamak, salat qashar kita ketahui hukumnya mubah atau boleh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina." Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Nah, sama halnya dengan salat jamak, salat qashar boleh dilaksanakan karena salah satu dari 2 alasan atau halangan, yaitu yang pertama yaitu dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan tidak bertujuan untuk maksiat, dan yang kedua dalam keadaan ketakutan, misalnya dalam keadaan perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan juga bencana alam. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Nanti akan disambung pada video berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita tadahkan kedua tangan kita dan membaca doa sesudah belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi faradadhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah membaca doa sesudah belajar bersama. Bapak memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.